Nanya yang seperti apa? Ya sesuai dengan perbuatannya lah. Kita ini Kira-kira perbuatan yang seperti apa yang menurut Yesus yang berkenan di hadapannya? Kita tidak lagi membahas Yesus, Nora. Saya lagi bertanya satu. Sekarang saya tanya dulu Kak Yemon. Apakah membunuh itu suatu tindakan dosa atau tidak? Sebentar, Anda jawab aja dulu. Saya tadi bertanya. Jawab dulu sebentar. Apakah membunuh itu tindakan dosa atau tidak? Ya dosa lah, itu larangan besar itu. Oke, sekarang saya bertanya, kenapa kalian membunuh Tuhan kalian? Hah? Pembunuhan berencana itu loh. Kena pasal kalian. Itu harus dihukum mati tuh. Lucu pula kalian. Enggak, si Nora ini yang mualaf ya. Mualaf. Ya, kenapa emangnya Kak Yamon? Mungkin sebelumnya si Nora ini waktu Kristen nggak pernah menghina, nggak pernah apa ya. Tetapi kenapa begini, setelah ya sekarang Kak Yamon diam dulu. Oke, saya bilang, udah. Jangan ditemani dia. Saya kasih tahu ya, mungkin si Nora ini waktu saya jangan dimut-mut lah. Makanya Anda diam dulu. Anakmu itu diamkan. Anakmu itu diamkan. Ngapain saya diamkan? Biarin aja mereka berkembang. Maknya anakmu itu diamkan. Loh, kenapa kau? Kenapa kau? Anak saya ketika saya tanya, "Nak, Tuhan bisa mati?" Tidak bisa, Mak. Ada Tuhan yang boleh mati? Gak mungkin, Mak. Saya tanya dulu sama anak saya, sini. Ini yang umur apa ya? 9 tahun, sini naik. Sini, kutanya dulu sama kau. Siapa Tuhan? Inilah ajaran si Nora. Allah bisa mati? Enggak. Tuhan bisa mati? Enggak. Tuhan siapa yang bisa mati? Yesus. Tuhan siapa? Tuhan agama apa? Kristen. Agama Kristen. Jadi Tuhan bisa mati, nak? Kan Nora coba tanya anaknya Yemon. Coba tanya anaknya Yemon. Nah, sekarang mana anakmu? Panggilkan anakmu. Panggilkan anakmu. Ini antara kita. Panggilkan anakmu. Panggilkan anakmu. Kau bacakan Yeskiel itu. Kau bacakan Amsal. Kau bacakan sama anakmu seperti ini. Saya tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau. Saya waktu Kristen, makanya kau diam dulu, bro. Kau diam. Saya waktu Kristen memang tidak menghina. Karena apa? Karena ketika saya sadar Tuhan saya sudah sangat hina. Saya dulu punya Tuhan sangat hina. Udah mati bugil, mati dia dalam keadaan bugil, lambungnya dicucuk dengan tombak, dia diludahin. Masa ada Tuhan saya sehina itu, bro? Pikir dulu kau. Saya tunjukkan sama kau. Suruh anakmu baca ini. Ya. Anak saya kalau baca Al-Quran, saya bacakan juga artinya, tidak ada yang pantang. Anak kau suruh baca Yeskiel 23. Kau suruh baca dulu Yeskiel 23 dari 1 sampai 20. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah, kemaluannya dipegang-pegang. Suruhlah itu. Baru kau baca itu, Itu kita porno apa enggak? Ya suruh anak saya baca, malu. Karena apa? Anak saya masih kecil, masih 9 tahun. Ketika dia bertanya, "Mak, ini maksudnya ini susunya dijamah-jamah ini apa?" Kuperagakan ya kan? Kuperagakan, kupeganglah susuku, baru ku jamah-jamah, ku gencet-gencet lah segitu. Memang untung kami udah tobat. Untung kali kami udah tobat. Masa saya punya Tuhan, ya Allah, matinya mengenaskan. Yang matikan juga ciptaannya. Coba Yaman, panggil anakmu, baca kau Yeskiel dulu. Panggil anakmu, bacakan Yeskiel. Bacakan Yeskiel, oi. Berani kau? Tantang kau, oi. Jangan dinaikkan dulu, Bunda. Jangan dinaikkan dulu, yang lain. Saya tantang kau. Panggil anakmu, bacakan Yeskiel. Enggak, Nora, enggak. Panggil anakmu, bacakan Yeskiel. Jangan banyak cerita kau.
Gini loh, inilah Panggil anakmu, bacakan Yeskiel. inilah akibatnya kalau masuk Islam. Inilah ajaran yang sesungguhnya. Inilah yang diterima yang selama ini. Dia jadi orang manusia yang suka menghina. Kau suruh anakmu di depan HP-mu dulu, biar saya yang bacakan. Cepat, suruh. Mereka cinta kau. Kasihan anakmu. Kalian ini Kasihan ajaran kalian, tipu-tipu tahu kalian. Ajaran kalian sampai sekarang mengkristenkan orang yang sudah beragama dengan cara apa? Hamilkan anak orang, gunting. Kasih Indomie, kasih duit. Hina kali agama kalian itu. Tapi Kami yang muslim viral tidak ada kayak selama gitu. ini, tapi yang Kami muslim gak ada kayak gitu, Yemon. Siapa yang mau masuk Islam, silahkan. Siapa yang mau murtad, silahkan. Kami tidak peduli. Amal ibadah, ukuran masing-masing. Kalian beda. Diamlah kau monyet. Kau diam kau. Tuhan kau aja terkutuk. Kau urus dulu Tuhan kau, jangan sampai terkutuk itu. Saya bacakan kau. Diam kau. Kau dengarkan firman Tuhan kau yang odong-odong ini. ini hasil ajaran Islam. Inilah firman odong-odong. Kau diam. Saya bacakan sama kau. Suruh anak kau di depan di sini. Ajaran gigi kiper kau. Ajaran cabul ajaran kau. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Adik. Hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Oh, hebat kali firman Tuhan kau ini. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana teteknya dijama-jama. Dan dada keperawanannya. Ini saya bingung ini. Beda susu Ini dengan hasil dada ajaran keperawanan apa kira-kira, woi? Ya, Mom. Yang diterimanya Beda susu selama dengan ini. dada keperawanan itu apa? Di sana teteknya dijama-jama. Iya kan? Baru putingnya dijama-jama, puting keperawanannya dipegang-pegang. Bacakan itu. Nama yang tertua ialah Yemon dan nama adiknya ialah Yemen. Biar sajalah, biar anakmu menikah. Ia sangat birahi. Anak saya mendengarnya udah jijik sampai ketawa anak saya. Mak, itu apa itu, Mak? Ini adalah firman Tuhan loh, Nak. Firman Tuhan. Kok ada kata tetek, Mak? Kayak gitulah itu. Kok firman Tuhan mereka ada kata tetek? Kata tetek loh, Mak. Terus apa katanya? Dengarkan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia berahi. Terus apa katanya lagi? Ia tidak meninggalkan persundalan yang dilakukannya sejak dari Mesir. Ngeri kali. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Gila. Dan mereka sipmaho badami heang. Dan mereka memegang-megang tetek keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Baca selangkangan terus ini. Oleh selangkangan gigi kau yang saya baca ini apa? Kitab kau apa kitab bodat? Ini kitab apa nih? Banyak kali cerita kau. Baru apa lagi nih? Ia birahi kepada orang Asyur. Gila kali lah nih kitab kau ini. Aduh. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan. Krek-krek kayak di hotel ya kan? Kayak di hotel. Mantap kali kayak di hotel. Teteknya di jama-jama. Belum ada cerita yang masuk-masukan itu ya? Belum ya? Katanya lagi nih, oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena aku jijik. Aku jijik. Aku jijik, Emon. Kata Tuhanmu, aku jijik. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai. Dan jakarnya, kau tahu zakar, Yemon? Itu adalah buah ple, Yemon. Buah peler. Tahu kau buah peler? 2 buah peler, 1 pidong. Nah itu, ya, tahu kau? Baru apa dikatakannya lagi, Yemon? Ayo, lanjutkan, Yemon sayang. Auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar.
panggil deh, panggil. Nanti dia diam aja itu, meresapi. Aduh, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, Yemon. Waktu laki-laki memegang-megang tetekmu dan menjama-jama. Woi, rungkadon. Memegang. Kok nggak ada yang memegang ketek? Kau mau tahu caranya memperagakan memegangnya, Yemon? Kemana kau, Yemon? Yemon! Dia diam aja dia. Takut meripot pula dia. Diam aja dia. Yemon! Memegang-megang tuh begini, Yemon! Begini! Kata anakku, kok nggak ada yang memegang keteknya? Enggak, yang aku heran. Bunda, coba ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Waktu orang Mesir memegang-megang ini dada ya kan? Dan menjama-jama susu. Bedanya dada dengan susu tuh apa, woi? Beda lah. Kalau susu ada pentil. Kalau dada? Ada pentil. Dada mana yang ada pentil? Yemon! Oh, Yemon! Selamat sore Bang Matraso. Nih ada tamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini itu ada karakter tersendiri, ada karakter glamornya. Enggak, saya gini aja, Bun. Saya di follow aja, Bun. Saya Islam, Bun. Iya. Insya Allah. Saya turun, Bun. Saya fallback ya. Ya, saya turun, Bun. Oke, di atas aja juga nggak apa-apa, Bang. Tuh malu, Bun. Kita mari, kita sama-sama menikmati. Iya. Kalau saya ya, Bun. Di sini kan ada glamornya, melihat itu kan. Lihat kitabnya itu. Kalau di Bu Rifa sama Alisa itu enggak ada glamornya, karena ada tekak sedikit. Iya, itu memang kita kan mempunyai karakter berbeda-beda, Bang. Menghadapi seperti orang yang munafik kayak gitu, kayak tai gitu tuh ya, harus kayak gini. Iya, jadi nggak sama, ada apa ya? Ada perbedaan dikit. Kalau sama nanti pegang semua jadi. Ya, iya betul. Nggak enak saya Islam. Oke, nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam. Yang naik tolong Kristen ya. Yemon, selamat tinggal sayang. Jijik katanya, kitabmu yang jijik bodoh. Aduh. Chris. Malam. Ya, selamat malam. Ya. Silakan. Kenapa nih, Bun? Agama apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen, Bun. Ya, silakan. Emangnya tadi lagi bahas apa, Bun? Saya membahas kitab yang Bang. Ayat berapa? Kena ayat di mana itu, Bun? Kena ayat, kena saja kita, Bang. Kita kenakan saja di Yeskiel 23, Abang. Coba kau baca, Bang. Kau baca itu, Abang. Saran saya jangan dekat kamar mandi, jangan di dapur kau. Pasti aku tahu. Kau ngambillah minyak jelang kamu, kau ambillah sabunmu, kau ambillah bodimu. Baru ngocok-ngocok lah kau di situ. Dibaca, Bun. Saya baca. Oke. Ya. Kau dengarkan baik-baik. Biar bisa dilihat di kamera, Bun. Ayatnya. Kau buka aja lah. Yeskiel 23, coba kau buka. Coba baca, Bun. Oke, saya baca ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai Kris, anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya, Bang. Aduh. Susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dikenyot pula, dipegang-pegang, Bang. Ya ini, Bang. Cemana kayak gitu, Bang?
Begitu ya. Iya, suka kali kau. Suka kau. Daerah pula kau, jangan-jangan pula. Bahaya kau. Kenapa suka Bun? Bukan. Kenapa saya suka Bun kayak gitu? Loh, tapi kitab kau Bang. Gak mungkin kau tidak menyukai Yeskiel Bang. Gimana sih? Terus baca Bang. Tengoklah Bang. Dengarkanlah dulu Bang Kris. Gak suka kali aku nih. Suka kali sebenarnya aku loh. Yang melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai Bang. Nih. Dan zakarnya seperti zakar kuda. Bang Kris, saya mau tanya dulu sama kau Bang Kris. Zakar kuda seperti apa Bang? Bang, zakar kuda seperti apa lah itu? Cobalah dulu kau. Besar kali ya? Itulah kayak kalempong gadang kan? Besar kali, cuman itu Bang, begini Bang. Ngeri kali aku Bang. Ngeri kali aku Bang. Macam mana aku masuk mentok itu? Kontennya ini pun konten menghujat atau diskusi Bang? Bun. Loh, yang saya bacakan ini kan Bang, kitabmu ayat 21. Engkau menginginkan kemesuman. Surat Al-Baqarah. Engkau menginginkan kemesuman. Dengar dulu. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu, Bang Kris. Dan jama-jama susu kegadisanmu. Tapi kok nggak gadis ya kan? Kok kan laki-laki ya kan? Gak enak lah susu kau di jama-jama. Nggak ada buntalannya. Gak enak lah. Nih kayak bunda-bunda nih sudah tidak paham dengan isi Al-Quranmu ya. Kayak gimana nih ceritanya? Sekarang saya gini Bang Kris ya. Oke Bang Kris. Kau cari mulai dari Al-Fatihah. Kau cari dulu sebentar Bang Kris. Apa Bun? Kau cari dulu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada dikatakan di situ menjamah-jamah payudara, kegadisanmu, susumu dijamah-jamah, dada keperawanmu dipegang-pegang. Coba cari Bang, silakan. Kitab saya Bun, memang kitab kalian gagal paham Bun. Oh, gagal paham Bun. Kitab Kama Sutra. Loh, kitab kok Kama Sutra? Coba kau baca Bun itu surat Al-Baqarah itu Bun 106 Bun. Oh, Al-Baqarah 106. Silakan baca. Saya kan baru baca kitab kau. Kau bacalah terjemahannya, silakan. Mana saya bisa baca itu bahasa Arabmu Bun? Bacalah bahasa Indonesianya. Banyak kali cerita kau. Bahasa Indonesianya lah kau baca. Kenapa di situ Bun dibilang ayat yang dihilangkan Bun? Kau bacalah. Iya, saya tanya kenapa di situ ada ayat yang dihilangkan Bun? Kemana ayat itu Bun? Dibaca dulu lah, bawa data dibaca lah. Tadi Nora baca data lah juga itu. Iya. Cepat baca. Cepat. Kau baca Al-Baqarah 106. Baca keluar aplikasi deh, nyelup kepalanya nyelup. Asbab nuzulnya apa? Asbab nuzulnya apa? Jelas kaum musyrikin yang mengatakan kepada Nabi Muhammad. Dia nggak tahu asbab nuzulnya sekali kau. Bapak kau yang di Muhammad. Mana? Ayat yang kami nasak, batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya. Mana? Ayatnya yang dicuri itu sama siapa Bun? Mana yang dicuri? Mana yang dicuri gigi kau? Kau lucu ya. Kau tidak bisa membaca Al-Quran. Kau hanya modal terjemahan. Sementara kitab porno kau nggak kau kaji itu. Kau bilang sama Pak Pendeta kau, Kris, bilang sama Pak Pendeta. Diamkan dulu itu nak. Kau bilang sama Pak Pendeta, kenapa saya baca di Yeskiel ada di situ memegang-megang susu dengan memegang-megang puting? Gitu kau bilang. Banyak kali cerita kau. Ayatnya itu kemana Ayat Bun? mana? Kau baca dulu apa Arabnya? Mana dihilangkan? Coba kau baca situ Bun, itu kan kita. Ayat mana yang dihilangkan? Ayat mana yang dihilangkan? Coba kau baca aja, kau muslim. Masa kau baca lah ayat mana yang dihilangkan?
Ayat mana yang dihilangkan? Masa kau tanya Ayat sama mana saya? yang dihilangkan? Baca Masa kau. kau tanya sama Baca saya? kau. Namanya saya Ayat mana pembuat yang dihilangkan? Ayat mana yang dihilangkan? Kau diam. kau baca Saya akan aja. bacakan dari kau diam. Diam penyembah not Yesus. Saya bacakan sama kau. Dari 105. Dari 105. Orang-orang kafir. Saya bacakan dari 105. Kau pikir kayak Bibel kau? Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kaulah orang kafir. 106. Tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Betul itu. Akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ayat 106. Ayat yang kami nasak, batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 107. Baca kau pikir kayak Bibel kau yang porno memegang payudara. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa ia tidak ada bagi pelindung dan penolong selain Allah. Di mana situ yang dibatalkan? Di mana ayat situ yang dihilangkan? Di mana? Kalimat apa? Yang mana yang dibatalkan? Penyembah iblis, Lucifer, penyembah nonot Yesus. Jakatnya itu saja kau cium-cium saja situ di bawah kau. Banyak kali cerita kau. Zakatnya Yesus kau cium-cium. Bunda mau kau hitung berapa biji? Taiknya warna apa? Kencingnya warna apa? Mau nitip pertanyaan loh adekku. Bunda mau tanya itu zakar kuda itu gimana? Sebesar apa itu? Nggak bisa. Nggak bisa dia tunjukkan. Jelas itu dikatakan di situ ayat 106. Itu asbab nuzulnya orang kaum musyrik. Orang-orang kafir itu. Bongoknya minta ampun. Mereka kan menuduh bahwa Nabi Muhammad itu katanya Al-Quran itu hanyalah karangan katanya. Karangan dari Nabi Muhammad. Itu tuduhan mereka. Kok pikir kami nggak tahu? Ya itu loh malah tuduhan orang kafir kan begitu kan. Betul lah dia bilang, kenapa nggak bahas itu, tanya itu isi Bibelnya itu tadi apa itu yang zakar kuda tuh gimana maksudnya. Sedangkan sekarang begini, Al-Baqarah 106, asbab nuzulnya jelas itu apa. Nah sekarang Yeskel 23, asbab nuzulnya apa? Tekiper. Jangan temani dia. Jangan temani dia. Ya. Iya. Sekarang saya tanya, asbab nuzulnya Yeskel 23 kenapa diturunkan sampai ada meremas-remas payudara? Vino Purba, naik kau. Naik kau bujang inamu. Kalau mencarut di sini aku pun bisa mencarut. Assalamualaikum. Itu. Waalaikumsalam. Tuh, aku turun dulu tuh. Ya. Itu maghrib. Oke. Saya di sini lagi nggak sholat. Oke, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang naik tolong Kristen ya. Halo. Malam. Ya malam. Iya. Ya. Iya. Selamat malam Bang, siapa nih? Bang Armi. Iya, Armi enggak Niko, panggil aja gitu. Ya silakan Bang Niko. Bang Ya, Senal sebentar, dari- Bang Senal Bakri, selamat malam. Agama apa? Aku Kristen ya. Iya sebentar Bang Armi. Senal Bakri, agama apa? Agama Islam. Oke. Oh iya Agama Bang, Islam, dibawa dulu ya Bang. Oh iya Bang, dibawa dulu ya Bang. Bawa dulu ya Ya, Bang. silakan. Silakan Bang apa? Kristen. Datang ke Yesus Ya ya. silakan Bang Niko. Ini gini, Bu ya. Soal yang tadi udah aku simak soal Yeskel. Pasal 23 itu harusnya dibaca seluruh ayatnya baru paham ya. Kalau cuman baca setengahnya doang dari awalnya doang, itu nanti pikirannya memang kemana-mana.
kayak gitu. Oh, emangnya kalau baca itu pikirannya kemana-mana ya? Iya, karena memang kan cuma baca ayat-ayat pertamanya. Oke, nggak baca yang sekarang sampai begini seluruhnya. Bang Niko, ya karena Anda santun saya akan santun. Sekarang begini, kami kan kalau di dalam Al-Quran itu kan ada yang dibilangnya sebabnya turun ayat ini karena apa, ya kan? Betul ya? Sebab-sebabnya turunnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda membacakan itu di depan keponakan Anda, sepupu Anda yang masih kecil, ya kan, bahkan mungkin anak Anda sendiri, apakah pantas ada kata-kata yang betul-betul vulgar? Kata vulgarnya itu maksud saya, pantas itu tidak? Iya, makanya tadi kan saya bilang memang tidak pantas, cuman maksudnya adalah sekarang begini aja deh, Bang Niko, biar kita tidak biarkan, Bang Niko punya anak kecil di depan situ nggak? Berani nggak bacakan ini? Kalau saya baca kepada mereka, tentunya saya harus menjelaskan. Jangan, bukan soal penjelasannya, Bang Niko. Bang Niko, halo Bang Niko. Bukan soal penjelasannya maksudnya, Bangku. Pantas nggak ketika Anda membacakan pada anak yang berumur 9-10 tahun, kata-kata seperti itu pantas nggak? Menurut memang Anda sendiri? Ya, menurut saya ini kata-kata ini terlalu vulgar untuk didengarkan. Sekarang begini. Oke, saya terima. Kitab suci ini bukankah sebagai suatu landasan keimanan kalian? Iya, benar. Nah, ketika ada anak yang sudah pandai membaca, mungkin dia berumur 7-8 tahun, ketika membuka kitab suci itu dia membaca Yeskiel, menurut Anda bagaimana? Makanya saya bilang, tolong biarkan atau dengarkan saya berbicara dulu ya. Jadi kalau kita hanya baca ayat pertama, kedua, dan seterusnya tanpa kemudian membaca seluruh ayat dari pasal 23 ini, maka anak-anak kita yang kemudian dengarkan kita berbicara atau bacakan itu dari cuman pasal yang ayat yang pertama, yang kedua dan seterusnya, itu tidak akan ngerti kalau kita baca seluruh ayat dari pasal 23. Sekarang bukan masalah baca, sekarang begini, di dalam rumah Anda, sebentar dulu Bang Niko, di situ ada mertua Anda perempuan, ada mertua Anda laki-laki, ada ipar Anda perempuan, ada keponakan Anda yang masih gadis, ada sepupu Anda yang masih gadis, ada anak Anda yang berumur 10 tahun. Ketika Anda membacanya, bukan makna dari isi dari Yeskiel, tetapi kata-kata. Pak, bisa nggak? Tidak bisa seperti itu. Kalau kenapa tidak bisa? Ini ya, tolong biarkan saya jelaskan dulu. Jadi memang maksud dari seluruh pasal saya langsung aja kalau gitu. Bang Niko, yang kau mau jelaskan itu adalah makna dari isi Yeskiel 23. Yang saya kritik itu adalah kata-kata itu pantas nggak didengarkan untuk di keluarga kita, bahkan mertua kita sendiri loh. Tidak demikian. Kalau kita baca seluruh ayat dari pasal ini, itu Bang Niko, sekarang masalahnya bukan seluruh ayat. Ketika Anda membacanya, di situ ada katanya mereka bersundal sebentar. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, itu pantas nggak? Nggak pantas. Pantas nggak? Ya udah, itu aja sebenarnya, Pi. Nora, dengar saya jelaskan dulu. Jadi, kalau kita baca seluruh ayat dari Yeskiel pasal 23, maka dalam pasal ini kemudian Tuhan menentang perbuatan-perbuatan ini seperti itu. Jadi kalau cuman fokusnya hanya pada ayatnya yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nora, itu memang kalau kita cuman baca ayat itu saja memang ngeri. Saya juga harus bilang seperti itu. Tapi kalau kita baca seluruh ayat, kita akan mengerti bahwa Tuhannya kita, Tuhannya orang Kristen, menentang hal-hal ini yang dilakukan oleh kedua perempuan. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-43, dia menentang perempuan-perempuan yang melakukan persinahan. Yang dimaksud itu kakak beradik, Ohola dan itu. Sekarang ku tanya dulu sama Bang Niko, emang Tuhan kalian menentang yang namanya perjinahan?
Iya, sangat jelas. Oke, sekarang dengarkan yang saya baca ini ya. Katanya Tuhan Bang Niko menentang yang namanya perzinahan. Saya bacakan. Iya. Bentar. Ini bukan asumsi ya. Ada yang komentar. Ya, 2 Samuel 12. Saya bacakan mulai dari nomor 8. Ya. Oke. Ini kata Tuhan loh. Dari mulai 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau. Adik. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja Israel, raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan ini kepadamu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan kamu mengambil istri-istri orang diberikan ke atas pangkuan si Daud? Silakan dijawab. Tadi di ayat berapa ya, Bu Nora ya? Mulai dari ayat 7 dengan 8. Jangan lupa yang ayat 11 inilah, 11 juga ya, ini nyambung. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kenapa Tuhan kamu menghukum Daud dengan cara membuat perzinahan baru? Silakan. Saya pikir maksudnya jelas bahwa Tuhan sangat tidak menghendaki untuk seorang utusannya berbuat hal-hal yang keji seperti Sekarang itu. saya tanya sama kamu, Bang Niko. Kau, Bang Niko, berzina sama istri orang, dosa tidak? Ya jelas dosa. Nah, kenapa Tuhan kamu menghukum kamu karena kamu berzina dengan cara mengambil istri-istrimu diberikan kepada laki-laki lain, terus laki-laki itu meniduri istrimu? Bukankah itu perzinahan baru? Saya akan menjawab seperti ini. Bahwa kita dosa ialah maut. Sekarang begini Bang Niko, jangan saya yang menjawab Bang Niko. Di sini dikatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Nah, diberikannya kepada orang lain untuk diapain sama orang lain? Nah, ini jawabannya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Itu sudah terlalu jauh untuk interpretasinya, karena sebenarnya pengertiannya tidak sampai ke sana. Itu satu bentuk hukuman Tuhan. Sekarang saya bertanya sama Anda, kenapa? Tunggu dulu, dengar dulu, Bang Niko yang bilang Tuhan kami tidak menyukai perzinahan, Bunda Nora. Iya. Tuhan kami tidak menyukai perzinahan. Tetapi ketika Daud berzina, sebentar. Seperti itu. Mati. Yang saya yang pertama. Terus yang kedua, ketika Daud ketahuan berzina dengan Batseba, kenapa Tuhan kamu menghukum Daud dengan cara mengambil istri-istri Daud diberikan kepada laki lain untuk ditiduri? Apakah itu bukan perzinahan baru? Silakan. Saya pikir seperti ini ya. Saya hanya coba untuk menjawab secara singkat bahwa setiap perbuatan siapapun itu diajarannya kami. Itu pasti ada. Pertanyaan saya Bang Niko tolong dijawab. Kenapa Tuhan kamu menghukum orang yang berzina dengan membuat perzinahan baru? Itu pertanyaan saya simple. Sebenarnya bukan Tuhan yang menghukum dia, itu karena buah perbuatan sendiri. Astagfirullahaladzim. Sekarang baca. Beginilah ya, dari 11. Coba Bang, enggak, jangan bodohin saya. Di sini bukan mimbar Kristen. Saya tidak Bang Niko bukan seorang pendeta yang membodohi jemaat-jemaatnya hanya untuk perpuluhan. Coba baca dari mulai ayat 11. Sebentar, baca mulai dari nomor 11. Baca dari nomor 11. Beginilah firman Tuhan. Firman siapa nih? Tuhan siapa ini? Allah. Beginilah firman Tuhan. Ya, ini bukan Tuhan Anda ini. Beda lagi. Tuhan kami. Tuhan Anda apa tapi bukan? Anda gini ya.
bagi saya jelas. Bentar. Saya enggak, jangan begitu, jangan gini ya. Kenapa sih kalau Kristen ini? Oh iya, nggak usah panjang lebar kita. Yang ayat 11, yang nomor 11, beginilah firman Tuhan. Tuhan siapa ini? Iya, itu tulisan di Alkitab, Tuhan kami. Tuhan Anda. Nah, kenapa Tuhan Anda menghukum Daud yang berzina dengan Batseba dengan cara mengambil istri Daud, diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli? Bukankah ini perzinahan yang baru? Bagi saya begini. Apakah adil Tuhan Anda seperti itu? Iya, saya Bang Niko, pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Saya menghargai. Apakah adil? Apakah adil hukuman Tuhan Anda seperti itu? Adil tidak? Bagi saya alasan Suami saya, dengar, Bang, sebentar, Ya. Bang Niko. Suami saya berzina, berselingkuh sama istri orang. Iya. Terus Tuhan saya menghukum suami saya dengan cara saya diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Seandainya laki-laki lain itu seperti Lee Min Ho, ya nggak apa-apa. Iya kan? Kalau cuman mengambil comot-comot Loh, ayat. terus yang kedua, Bang Niko ini nggak membaca kitabnya ya? Tunggu dulu sebentar, Begini, Bang Niko. biarkan Tunggu saya dulu, jawab tunggu dulu. Bu Nora bertanya, Sebentar. biarkan saya jawab dulu. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda membenci perzinahan. Iya, jelas. Iya kan? Nah, Iya. terus Tuhan Anda membenci orang yang berzina, betul? Iya. Terus Hosea 1, kenapa Tuhan Anda menyuruh Hosea untuk mengawini wanita pelacur? Jawab dulu. Pergilah. Saya gini. Ini perintah loh, sebentar, Niko. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal. Hebat kali Tuhan kamu tuh, Niko. Dan itu konsepnya. Saya mengerti bahwa Hosea 4 nomor 14. Benar, Aku gini tidak ya. akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina, Coba dan berikan menantu-menantu kesempatan buat perempuanmu sekalipun ia bersundal. Enggak, ini soal perzinahan. Jangan bodohin saya, Niko. Saya sama sekali nggak bodoh. Katanya Tuhan Saya kamu punya kasih membenci Tuhan. perzinahan. Sebentar. Tuhan kamu membenci perzinahan, tetapi Iya. Yesus menjanjikan wanita pelacur duluan masuk surga. Tuhan apa seperti ini? Saya ngerti apa tujuan dan maksud dari Bu Nora buat room ini ya. Tapi saya berdoa semoga Loh. Bu Nora ngerti benar. Dengar ini saya baca Saya ini. membuat room ini biar Beneran, gini ya. orang pada tahu. Ya, sebentar. Kebanyakan saudara-saudara kita yang Kristen ini selalu menghujat saya. Ya, banyak DM-an. Bahkan mengancam. Karena saya seorang mualaf. Kenapa saya masuk Islam? Iya. Karena katanya Islam itu bebas untuk membuat seks. Sebenarnya pertanyaan saya, kalau saya lemparkan kepada kalian yang Kristen, di mana dasar hukumnya sah pernikahan di dalam Kristen, di dalam Bible kalian? Tidak ada satupun. Bagaimana cara Benar. sahnya pernikahan kalian? Tidak ada satupun, Bang Niko. Jangan benar. bodohin saya. Iya, Makanya saya dengar dulu. Makanya ketika kakak saya dengan adik saya, bahkan mama saya yang mungkin sudah menikah waktu masa Kristennya, saya rasa mereka nggak menikah atas berkat Tuhan. Karena apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen sama sekali tidak ada. Itu penilaian Bu Nora. Bu Nora, biarkan saya berbicara. Memang nggak ada. sebentar. Bang Niko, coba Bu Nora tolong kalau berbicara- tunjukkan sama saya. Bu Nora Syarat kalau berbicara sahnya tentang pernikahan Hosea. dalam Kristen apa? Hosea 1. Syarat sabar. pernikahan dalam Bentar, Kristen apa? Bentar. Hosea 1 itu berbicara Berarti tentang- orang Kristen ini kalau menikah itu adalah perzinahan semua. Kenapa? Kalian tuh berzina. Dasarnya apa Ibu Nora berbicara Loh, seperti itu? sekarang tunjukkan Bu Nora, syarat ini ya. pernikahan di dalam Kristen Intinya- apa? Loh, jangan intinya. Di mana dikatakan pemberkatan nikah? Apakah Yusuf dengan Maria menikah dengan secara gereja? Apakah mereka diberkati oleh pendeta? Coba tunjukkan sama saya. Sejak kapan zamannya Yesus ada pemberkatan di dalam gereja? Bahkan gereja saja tidak pernah disebut oleh Yesus. Biar tahu Anda. Sebutkan. Nora, Tunjukkan begini ya, datanya Yesus Nora, menyebut nama gini. gereja. Pertama, Tunjukkan dulu. Tolong izinkan Ah. saya berbicara. Jadi bagi Ya, saya, kau bicara yang berbobot lah Niko. Jangan Iya, kau bodohin dengar. saya. makanya dengarkan dulu saya berbicara. Saya sangat menghargai, kami sangat menghargai keputusan setiap orang. Bahkan Ibu Nora dalam hal ini mau berpindah, yang sekarang ya sudah terjadi, sudah berpindah dari imannya yang dulu Kristen ke kami hargai. Hanya saja memang ada hal-hal yang kemudian perlu sebenarnya diperhatikan. Kalau Anda sudah berpindah
Seharusnya Anda mendalami iman kepercayaan Anda yang sekarang tanpa perlu ribut dengan kepercayaan Anda yang dulu. Itu jadi pertanyaannya adalah Anda tidak bisa move on kalau boleh dibilang. Jadi curhat, kok jadi curhat? Jawab pertanyaan, Army. Pertama itu berbicara tentang curhat. justru gambaran Israel yang tidak setia. Jangan salah-salah mengartikan di sini. Saya ngerti kenapa pertanyaannya itu Bunda Nora, Bang Army. Di dalam 2 Petrus 1 ya ayat 20-21, biarkan saya membacanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci, dalam hal ini Alkitab, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu yang dilakukan oleh Bu Nora dari tadi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Gak nyambung pertanyaannya, itu jawabannya apa itu Army? Saya berbicara. Bagi saya sangat jelas mengerti. Aduh, gak nyambung. Gas orang, gak nyambung orang. Tidak ada pimpinan Roh Kudus dalam hatimu. Tidak ada pimpinan Roh Kudus dalam hatimu. Sehingga sekarang tunjukkan sama saya ketika di dalam Bible Anda ada tuntunan Roh Kudus ketika mereka mengatakan, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di rumah. Kalau tunjukkan buktinya. saya tidak perlu berbicara panjang lebar. Karena memang begini, itu Bang Army, tujuan Bang Anda. Army, bentar, Bang Army. Kalau memang Bunda Nora berasumsi dari tadi, coba tunjukkan sama Bang Army asumsi sebab-sebab terjadinya turunnya Yeskiel yang tadi Bunda Nora paparkan. Ya kita biarkan saya bacanya. Kita apa, Bang? Ya, baca. Iya. Baca. Yeskel pasal 23 ayat 43-nya berkata seperti ini. Itu berkata, kenapa 43 kau lempatkan? iya kan? Makanya Kenapa saya bilang, 43 kau lempatkan, Bang Niko? Pertanyaan saya cuman simple. Pantas nggak ketika kau membacakan susunya di jama-jama? Ketawa. Iya. Aduh. ya memang Kan kata Bang Army tadi berasumsinya nggak bebas. Bunda Nora tadi berasumsi bebas. Nah sekarang tunjukkan sebab-sebab terjadinya itu di Yeskiel yang tadi Bunda Nora paparkan. Sebabnya itu loh. Tolong Apanya? jawab sama Bang Army. Iya kan? gitu. Iya kan saya mau jawab ini ayat 49 ya dari Yeskel 23 itu. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Orang akan membalaskan kemusuhanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Itu jadi kesimpulan terakhir ada di ayat terakhir dari Yesaya 23. Ini berbicara tentang hukuman yang kemudian akan menimpa mereka atas Sebentar Bang Army, mereka, itu penafsiran atas asumsi mereka. siapa? Itu asumsi Sebentar, penafsiran Kaneng, dari Kaneng. siapa? Izin. Ya. Izinkan, Neng. Begini, Niko. Itu hukuman bagi orang-orang yang suka bersundal. Betul? Iya. Nah, itu datangnya dari Tuhan. bersundal itu apa? Definisi bersundal apa? Ia melakukan Perjinahan. hubungan-hubungan yang terlarang. Sekarang kita larikan ke 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Kenapa Tuhan kamu menghukum Daud yang berzina dengan cara membuat perzinahan baru? Saya tanya, saya tanya balik. Dengar ini, Bu Nora. Ya, kalau anak Anda melakukan pelanggaran terhadap apa yang Anda sampaikan, aturan-aturan yang Anda bangun dalam keluarga Anda, apa yang Anda lakukan buat anak Anda? Bagaimana? Kalau anak Anda, ya, kalau anaknya Bu Nora ya melanggar aturan-aturan yang Bu Nora buat dalam Seperti apa yang dilanggar? Ya kan ini kan sedang dibahas ini tentang Aturan Raja Daud seperti yang apa? kemudian melakukan hal-hal melanggar perintah-perintah Tuhan. Dengar, dia harus mengalami hukum Islam. mengalami hukuman Dengar dulu. Hukum Islam yang berlaku, yang diterapkan itu ada di negara Arab. Mencuri potong tangan, betul. Berzina dirajam sampai mati. Pertanyaan saya, Daud berzina kenapa tidak dirajam?
Bahkan bahkan di Aceh saja ketika kedapatan dipicut itu 100 hukuman 100 pukulan cambukan di Aceh masih berlaku. Hukuman ada. Nah, pertanyaan saya, Bagi kami, kenapa bagi kami. Tuhan kamu membuat perjinahan baru kepada Daud? Tuhan nggak pernah buat. Silakan jawab, itu aja dulu jawab. Ada siapa yang bilang Tuhan buat persinan baru itu asumsi. Itu dalil tadi ya Allah, dalil yang 2 Samuel itu tadi. Saya bacakan ya, saya bacakan ya. Sekali. Makanya saya bilang. Bacakan. Anda Makanya baca. saya bilang, Mulai dari ayat 11 Anda baca. makanya saya Baca. dengar dulu saya berbicara. Baca. Enggak, Dengar, baca. gini ya. Kau baca. Kau Saya baca. ngerti bahwa Kau baca dulu Anda Niko. kemudian Enggak. Kau baca. Kau baca. mengerti. Kau bilang saya tidak mengerti. Kau baca dulu. Tuhan Kau ini baca kan mulai dari Bang 11 Niko sampai bacakan 12. saja Bang Niko. Sebentar Kane, biarin Kane. Kau baca Iya, dulu Niko. mantan Kau orang baca. Kristen. Kau baca. Coba jawab Kau pertanyaan baca. saya. Kau Ngerti nggak baca apa? mulai dari Roh 11 Kudus. sampai 12. Kenapa Oten ini takut membaca? Kenapa kau bilang saya yang tidak paham dengan kitab kau? Kitab kau udah berbahasa Indonesia, bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Apakah orang Indonesia mengartikan bahasa Indonesia lagi? Ketika saya mengatakan, anakku makan nasi, artikan bahasa Indonesianya. Bagaimana cara mengartikan bahasa Indonesianya? Tutup. Baca Bang Armi, dibaca. Jangan bilang Nora asumsi, baca. Aduh. Baca aja, itu kan kitabnya Anda loh, baca. Mungkin nggak pegang Bible kali ya, Bunda. Iya, makanya dia menyelam masuk aplikasi itu. Dia baca tuh di dalam luar aplikasi. Ayo baca. Adik. Baca. Coba mana? Bang Niko. Ayo baca. Bagaimana saya mau mengartikan ketika saya mengatakan anak saya makan nasi? Nah, kan? Mana Begini dia? kan? Ngeyel kabur. Padahal simple saja, bacakan semuanya. Simple. Kenapa mesti ngeyel juga ya? Sudahlah dibaca, berasumsi bebas. Ya kita juga berasumsi bebas ya Bun. Bukan, katanya kami tidak paham. Jangan salah jangan seenaknya menafsirkan. Bagaimana kita mau menafsirkan bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia? Saya makan nasi. Coba artikan, tafsirkan dulu ke bahasa Indonesia lagi. Saya makan nasi. Beras saya masak, jadi nasi. Saya ambil nasi, saya masukkan ke mulut, saya kunyah-kunyah. Maksudnya begitu menafsirkan. Kenapa di-kick saya host? Siapa yang nge-kick? Gak ada yang kick, gak ada. Tadi karena keluar aplikasi. Naikkan saja lagi. Naik lagi. Karena Iya, tadi naikkan Anda saja itu kan lagi. baca keluar aplikasi, jadi jatuh Iya, sendiri. Naik lagi. Naikkan Bentar, lagi saja saya lihat Bun. dulu ya. Naikkan saja. Mana yang saya mohon yang Kristen yang naik. Saya mohon yang Kristen yang naik. Yang Islam kalau saya nggak naikkan, maaf ya, bukan apa, tapi saya mohon yang Kristen dulu yang naik. Bantu tap-tap aja kawan. Gitu. Nah, adik, Selamat malam Palopo. Palomo. Selamat malam Palomo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Muslim ya Bang. Saya naikkan yang Kristen dulu ya. Iya Bunda, silahkan yang Kristen dulu. Makanya saya tadi nggak anu Bang, nunggu dulu gitu. Iya, yang Kristen dulu kita naikkan ya Bang. Oke. Siap, Bunda, siap. Saya pula mau kalian apakan? Waalaikumsalam semua yang baru bergabung ya. Malam, Chris Warujan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam. silakan Chris. Kabar baik. Yang sopan ya, Chris ya. Jangan macam-macam ya Chris. Neraka nanti saya tendang. Lanjut. Kalau saya yang paling sopan di dunia kalau debat, saya orang tua, jadi sopan. Bang Chris ini yang udah pernah open cam itu ya Bang Chris ya. Ya.
Yang pernah open camp itu kan? Gimana? Gimana? Pernah kemarin Yang open camp? Enggak. Oh iya pernah. Tapi Cam Iya, aja, pernah. on cam aja Bang Kris sama Nora on cam, kita diam. Kita Enggak, diam. Bang Kris Iya. ini orangnya santun memang. Tapi Tadi ya kan saya jangan dengar. tanya lah ngeyelnya ya kan. jadi tadi saya dengar Ya. itu tentang kutipan-kutipan tentang persundalan ya. Kalau di Alkitab kan banyak kisah atau yang diriwayatkan ada baik buruk ya, ada benar dan salah. Kalau kita buka Kejadian sampai Wahyu itu banyak hal yang tidak baik. Kan Alkitab itu berisi pengetahuan baik dan jahat. Benar nak? Betul atau betul? Nah, jadi begini, kalau kita membahas segala kegagalan atau dosa-dosa manusia, maka yang baik-baik di Alkitab itu kita tidak akan bahas. Kita kasih contoh, pertama berbuat salah kan si Hawa, kemudian Kain bunuh Habel. Nah kemudian pada zaman Nuh terjadi kejahatan-kejahatan yang banyak juga. Zaman Lut, zaman Israel. Jadi cerita-cerita di Alkitab ya banyak hal-hal yang Tuhan tidak suka, termasuk persundalan-persundalan yang Anda singgung. Si Daud ini kan memang pernah bersalah ya, pernah berbuat kesalahan-kesalahan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Daud akhirnya kan bertobat. Di dalam kitab Mazmur itu banyak puji-pujian, banyak firman. Nah, ketika Daud bertobat, dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang Poinnya tidak apa, duduk Bang? dalam. Nah, jadi maksudnya dia kan bertobat, berarti dia merenungkan Taurat Tuhan. Nah, jadi kalau berbicara Taurat Tuhan berarti berbicara tentang hukum-hukum Tuhan. Ya. Jadi dalam hal Berarti ini, hukum Taurat si itu Daud hukum itu Tuhan atau bertobat. bukan? Ya, gimana? Hukum Taurat itu hukum Tuhan bukan? Hukum Tuhan. Nah, waktu Daud berzina kenapa tidak dirajam? Nah, dia tidak dirajam, kan Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Kenapa Segala Tuhan peristiwa- menghukum? Iya betul Bang Kris. Yang sebenarnya poin yang tadi mau saya tanya di 2 Samuel 12 sampai dari nomor 11 sampai 12, kenapa Tuhan menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli? Ya, kalaupun itu diberikan kepada laki-laki lain membuat dia kapok, kan alasannya macam-macam. Kalau tidak Tuhan, ya. Pertanyaan Kalau tidak saya jelas sekarang jadi alasannya begini Bang Tuhan, Kris. Berarti Tuhan ini membenci perzinahan apa enggak sebenarnya? ya dia kan melarang persinahan. Terus kenapa dia membuat perzinahan baru? Ya makanya kalau kisah itu ditulis kalau diriwayatkan demikian, ya, Anda kan tanya saya. Nah, lebih baik kita Bang Kris. kan ada rahasia. Sekarang ada begini Bang rahasia Kris, dibalik. Bang Kris begini, Ya, ya. ya. Maaf, Bang Kris punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki Bang Kris ini punya anak juga laki-laki yang udah dewasa. Berarti cucu Bang Kris ini dewasa. Nah, ketika anaknya Bang Kris berbuat dosa, berbuat suatu kesalahan dengan mungkin mencuri, apakah adil kalau anak cucunya Bang Kris juga melakukan itu untuk apa? Biar bapaknya tobat, begitu? Iya. Kan? Di situ benar, ya. Benar ya. Di situ kan kalau Tuhan yang suruh, entah apa latar belakang Tuhan, pikiran Tuhan, kita tidak tahu. Kenapa Tuhan suruh? Nggak usah juga tanya orang-orang yang diskusi di room Anda. Nah kan kalau memang itu ada sesuatu rahasia di balik kepikiran Tuhan sehingga menyuruh itu, entah apa maksudnya, ya udah nggak usah tanya manusia, kita semua hanya pembaca Alkitab. Berarti intinya Tuhannya Bang Kris ini suka perzinahan baru. Itu kan di perjanjian lama hal ya, banyak hal yang ya
Akhirnya kan si Daud bertobat. Anak-anak dari hasil persinahan juga ada yang mati, ya. Jadi kalau berbicara perjanjian baru, Pak Kris, maaf izin Bunda potong sedikit Pak Kris. Pak Kris, mohon. Yang ditanya Nora dengan dalil yang ada ini, data tertulis itu, kenapa Tuhan Pak Kris di situ membuat perzinahan baru? Bukan masalah Daudnya yang bertobat, ngerti nggak Pak Kris? saya mengerti. Sekarang pertanyaan saya, kita hanya baca Alkitab, kenapa tanya kita? Tanya saja Tuhan, kenapa Tuhan suruh mereka berzina? Kenapa tanya orang-orang yang... Maaf Pak Kris, karena itu adanya di Alkitab Bapak, makanya jangan berasumsi bebas, harus ada sebab-sebabnya gitu loh. Berarti Pak Kris tidak mempelajari sebabnya tersebut. Riwayatnya bagaimana gitu. Itu jawaban Pak Kris ya. Sebentar Pak Kris. Pak Kris itu jawaban Pak Kris. Berarti kita tanyalah sama Tuhan. Sebentar Pak Kris. Biar saya sapa dulu. Rizky Simatupang. Agama apa Bang? Selamat malam. Yang itu apa Pak? Kristen Kak. Aku buat lah, kalau nggak percaya Kak. Noise banget ini tapi Rizky. Suaranya jelek. Apa itu? Ya? Rizky. Coba jauh dari situ dulu Bang. Rizky jauh dulu dari situ. Kau kan minta naik, berarti mau diskusi. Iya. Iya, mau saya di tempat rame. Saya mau bertanya. Sebentar dulu kalau mau bertanya. Standby dulu. Selamat malam. Kasihan tadi belum selesai. Gemoy. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Utara. Oke, salam buat Bang. saudara. Ya, izin turun dulu di bawah ya Bang, kita naik ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Bang, Pak Gemoy. Makasih. Waalaikumsalam. Bisa Kak ngomong saya sebentar aja. Sebentar dulu. Gigi. Turunkanlah Bun. Ya, selesaikanlah dulu dengan Pak Kris. Halo Mbak Nora, makasih ya. Saya ditahan dulu. Ini ya, saya kan begini, banyak hal Alkitab ini kan ringkas cerita dari kisah yang panjang, ya, betul tidak? Jadi kalau diriwayatkan semua ya, riwayat Adam ya, dia umurnya 900 tahun. Aduh Bang Kris, poinnya bukan itu. Yang mau saya tanyakan, ketika hukum Taurat berlaku bagi orang yang berzina, kedapatan berzina itu harus dirajam sampai mati. Nah, pertanyaan saya, ketika Daud berzina, kenapa Tuhan membuat perzinahan baru? Itu pertanyaan saya, simple loh. Iya, betul kan, di lain kitab, lain situasi, lain kondisi. Jadi kalau Anda membaca di Rajam Batu, di kitab lain, ada di Rajam Batu, ya, di Marpan, berbeda dengan ketika dikatakan kepada Daud. Jadi setiap zaman itu ada beda-beda ya, hukumnya, aturannya. Jadi sekarang pertanyaan saya begini deh, Bang Kris, duluan Daud apa Yesus? Duluan Daud. Nah, sekarang pada waktu Yesus datang, apakah dia melakukan hukum Taurat? Dia patuh pada hukum Taurat. Nah, berarti mulai dari zamannya Nabi Musa sampai kepada Yesus, berarti hukum Taurat itu masih berlaku. Nah, dari antara Nabi Musa dengan Yesus, itu sudah ada Nabi Daud. Pertanyaan saya, ketika Daud melakukan perzinahan, kenapa Tuhan membuat perzinahan baru? Kan tidak dijelaskan alasan. Berarti begini, Tuhan kalian gini. menyukai perzinahan, itu saja gampang. Iya, itu kan alasan. Berarti Bang Kris, sebentar Bang Kris, biar kita tidak terlalu panjang. Jadi begini Bang Kris, kalau di dalam Islam, Allah itu memang sangat membenci yang namanya perzinahan, dosa. Tapi Allah, ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita bertobat, Allah Maha Pengampun.
Ya Daud juga bertobat. Nah, tetapi Daud Tuhan kamu juga membuat bertobat. perjinahan baru. Tuhan kamu membuat perjinahan baru. Jangan salah. Tuhan kamu membuat perjinahan baru. Nah, itu bagaimana? Kan? Tuhan kan Maha Pengampun. Benar ya? Allah Tuhan Maha Pengampun. Tetapi kenapa dia membuat perjinahan baru? Simpel pertanyaan saya. Iya, Anda kan tadi kutip tentang Musa, Daud dan Yesus. Ya, kita kan di zaman Yesus ada perempuan berzina dimaafkan, tidak dirajam dengan batu. Ya, dia mengasihi perempuan yang berzina karena dia bertobat. Kan tidak jadi dirajam dengan batu. Dan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Makanya saya bilang beda zaman. Kalau tidak dijelaskan alasan apa Tuhan menyuruh persundalan itu, kita baca Ulangan 29 ayat 29. Karena kan tidak jelas kenapa Tuhan menyuruh. Ya. Kalau yang tertulis untuk kita, yang tidak tertulis adalah rahasia Allah. Jadi kalaupun tidak dijelaskan alasan Tuhan harus menghukum, ya. Nah, makanya kita ketemu Yesus memaafkan perempuan yang berzina. Tapi tetap hukum Allah katakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Itu kan tetap. Jadi beda zaman ya, beda nabi, beda situasi kondisi yang berbeda. Jangan kita sama-samakan. Kalau kita hanya menyerang Kristen dengan kutipan-kutipan salah di Alkitab, nah itu juga salah. Karena hal-hal baik tidak diperhatikan. Selalu hal-hal yang salah di Alkitab dibahas-bahas untuk mencari kesalahan. Kan banyak hal yang baik juga bisa dibahas dari Alkitab dan Al-Quran. Contoh ya, Yesus meneguhkan atau hukum Allah tetap berlaku sebelum langit bumi lenyap. Jadi berarti kan kita harus patuh pada hukum Allah. Udah Pak Kris, udah. Berarti jawabannya itu Nora, silakan. Nggak ada, tidak dijawabnya. Dia nanti kan Capek. Di Alkitab tidak dijelaskan manusia yang membaca. Kalau dinyatakan Ya, apa-apa, Pak Kris. untuk kita, kalau tidak dinyatakan ya. Iya, saya sapa dulu Pak Kris. Daripada nanti saya minum bodres 10 papan. Pak Kris jangan hanya bernarasi, maksudnya jawab dulu gitu. Marlin. Oh.